Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam tetapi tetap mudah dipahami bersama dengan saya, Dr. DJ. Di video kali ini kita akan bahas topiknya adalah masih tentang bahas lemak dan judulnya saya beri judul non-HDL dan ApoB, angka yang lebih jujur dari LDL. Teman-teman, kita sudah bahas dalam 4 video sebelumnya tentang profil lipid, angka-angkanya kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserid. Nah, kita akan masuk lebih dalam. Ini memang agak medis begitu, tetapi saya yakin bukan hanya untuk teman-teman medis ini bermanfaat, tapi juga buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam. Saya yakin ini akan memberikan manfaat, pengetahuan lebih dalam, dan pemahaman lebih dalam tentang profil lipid di dalam pembuluh darah kita. Yang kita concern adalah seberapa berbahayanya kondisi di dalam pembuluh darah kita yang bisa berisiko terjadinya plak di situ. Dan kita sudah belajar dari angka-angka yang kemarin, teman-teman nanti nonton lagi ya video-video yang sebelumnya supaya paham kalau kita baca laporan profil lipid kita, apa yang mesti kita perhatikan, apa yang mesti kita lihat. Kita sudah belajar dari situ kurang lebih kira-kira ini resikonya gimana untuk kemungkinan terjadinya penyumbatan atau plak di dalam pembuluh darah. Ada 2 angka yang kita akan pelajari sekarang yaitu non-HDL dan ApoB yang saat ini mulai disarankan oleh guideline, panduan-panduan internasional baik dari Amerika, Eropa supaya ini juga mulai diperhatikan angkanya, diperiksa supaya kita mendapatkan gambaran angka yang lebih jujur daripada LDL. Nah, itu yang kita mau pelajari kenapa disebut lebih jujur ya. Jadi di video ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud non-HDL kolesterol, kemudian apa yang dimaksud dengan ApoB, kemudian kenapa non-HDL dan ApoB ini dianggap lebih jujur. Dan kemudian siapa yang perlu memeriksakan non-HDL dan ApoB, dan kalau sudah periksa bagaimana menafsirkan hasilnya, dan bagaimana caranya kita menurunkan non-HDL dan ApoB ini. Oke, kita mulai ya. Oke, apa itu non-HDL kolesterol? Saya gambarkan lagi pembuluh darah kita ini adalah tempat di mana traffic ya, lalu lintas dari si kendaraan-kendaraan yang membawa kolesterol. Yang kita sudah sangat kenal, sudah kita bahas ulang-ulang adalah ada LDL. Jadi LDL sekali lagi itu adalah low density lipoprotein. Lipoprotein itu adalah kendaraan pembawa dari kolesterol dan trigliserid di dalam pembuluh darah karena sekali lagi kolesterol dan juga trigliserid tidak bisa melayang-layang atau berenang sendiri di dalam aliran darah ya. Nah, ini dibawa di sini ada hati, dibawanya ke jaringan. Sekali lagi ini hal yang baik membawa kolesterol untuk kebutuhan jaringan. Tetapi kalau angka LDL-nya terlalu banyak, ada risiko si LDL ini nanti numpuk ke dinding pembuluh darah. Itu sebabnya kita periksa kadar LDL untuk menentukan seberapa tinggi resiko kita untuk nantinya ada kemungkinan timbul. Tetapi ternyata di dalam pembuluh darah kita itu bukan LDL saja satu-satunya kendaraan yang membawa kolesterol. Nah, itu yang mau kita pelajari. Ada kendaraan lain yang diproduksi dari hati namanya VLDL. VLDL itu very low density lipoprotein. Inilah sebetulnya cikal bakal dari LDL ya. Kalau dari hati yang pertama diproduksi adalah si VLDL. Jadi dia ada mengangkut juga kolesterol walaupun porsinya tidak sebanyak LDL tapi dia juga mengangkut kolesterol. Nanti di tengah jalan juga si VLDL ini setelah dia memberikan trigliserid yang dia angkut, dia akan dirubah juga menjadi IDL. Dia masih bawa kolesterol juga di sini. Ini adalah IDL, intermediate density lipoprotein. Kemudian ada satu lagi jenis lipoprotein yang ini adalah khusus namanya lipoprotein A kecil atau LP little a. Dia juga membawa kolesterol. Dan semua keempat jenis ini bawa kolesterolnya dari hati ke jaringan. Jadi sebetulnya kendaraan yang bawa kolesterol dari hati ke jaringan itu bukan cuma LDL, tetapi memang LDL yang paling banyak porsinya. Jadi kalau kita ukur beratnya kolesterol yang dibawa, memang yang terbesar
porsinya adalah kolesterol yang dibawa oleh LDL. Itu sebabnya memeriksa kadar kolesterol LDL dianggap mewakili. Tetapi sekali lagi tidak jujur, tidak menggambarkan kondisi secara real aslinya seberapa beratnya, ya. Nah, kita sudah tahu juga bahwa satu-satunya lipoprotein yang membawa kolesterol kembali ke hati untuk didaur ulang atau dibuang adalah namanya HDL. Jadi dari situlah timbul rumus untuk menentukan berapa banyak ini yang bawa ke sana, ke jaringan, itu adalah dengan cara menghitung non-HDL. Jadi selain kolesterol yang dibawa oleh HDL, kita bisa hitung jumlahnya. Cara menghitungnya sederhana sekali. Cara menghitungnya adalah jumlah kolesterol total kurangi kadar HDL. Jadi kita tidak perlu lagi memeriksa darah, tidak perlu lagi ada pemeriksaan apapun, kita bisa langsung menghitung non-HDL kita. Dan ini akan bisa memberikan petunjuk yang lebih jujur daripada angka LDL saja. Sampai situ saya rasa cukup jelas, kita lanjut. Nah, sekarang kita mau tahu ini apa yang dimaksud si ApoB ya. Teman-teman, saya yakin beberapa sudah sering juga dengar dari dokternya periksa ApoB ini apa ya. Nah, sekarang saya gambar lagi nih, kembali kita ke jalan tol kita yang dipenuhi oleh mobil-mobil tadi. Saya gambar lagi mobil-mobilnya ini VLDL, kemudian ini ada IDL, kemudian ini ada LDL, dan ada lipoprotein A tadi. Semuanya bawa apa? Bawa kolesterol dari hati ke jaringan, ya. Tapi ada yang unik, semuanya punya kandungan protein di sini yang saya sebut kalau ini mobil, ini plat mobilnya itu sama semuanya. Plat mobilnya adalah ini ApoB. Jadi kalau tadi kita bicara non-HDL kolesterol itu adalah kandungan kolesterol semuanya, beratnya ditimbang dari semua mobil-mobil ini yang sedang dibawa oleh seluruh kendaraan ini dari hati ke jaringan, itu adalah non-HDL. Yang dihitung apanya? Kandungan kolesterolnya. Nah, kalau ApoB, kita menghitung jumlah mobilnya. Karena satu mobil hanya punya satu ApoB. Jadi nggak kurang, nggak lebih. Kalau kita hitung ApoB-nya, itu betul-betul menunjukkan berapa banyak mobilnya. Nah, sebetulnya kalau dalam masalah penumpukan plak, itu yang lebih berisiko adalah si berapa banyak mobilnya. Makin banyak mobilnya, makin banyak partikel-partikel yang membawa ini, makin besar chance-nya bisa dia menembus masuk ke sini, ke pembuluh darah, ke dinding pembuluh darah, dan menumpuk dan menjadi plak. Nah, itu sebabnya angka ApoB ini sebetulnya yang paling akurat menunjukkan seberapa banyak risiko yang bisa ditimbulkan oleh mobil-mobil pengangkut. Sampai sini jelas ApoB ini apa. Kenapa dianggap lebih jujur daripada si LDL? Tentu sekarang sudah jelas. Karena apa? Karena LDL itu hanya satu dari paling sedikit ada 4 jenis kendaraan, 4 jenis lipoprotein yang membawa kolesterol. Dan keempat jenis lipoprotein ini semuanya bawa kolesterol dari hati ke jaringan. Dan semuanya punya potensi kemampuan untuk nanti kalau berlebihan kadarnya menumpahkan kolesterolnya atau si kendaraannya juga nabrak masuk ke dalam dinding dari pembuluh darah dan menyebabkan timbulnya plak. Semuanya bisa gitu. Jadi kalau dibilang LDL saja sebetulnya LDL cuma satu dari antara semua ya. Nah, memang ini supaya tidak dianggap LDL, terus ngapain kita hitung LDL saja? Karena LDL ini porsinya yang terbesar. Jadi LDL tetap penting. Tetapi kalau kita mau lebih detail, lebih jujur, tentu harus dihitung semuanya, 4-4-nya. Nah, 4-4-nya tadi dengan cara kita hitung. Either kita pakai cara non-HDL. Kalau non-HDL yang dihitung adalah muatannya. Muatan kolesterolnya berapa banyak. Dengan cara yang sederhana, kita nggak usah periksa darah lagi, dihitung saja dikurangi langsung tadi dari kadar kolesterol total, dikurangin kadar HDL. Karena cuma satu-satunya mobil pengangkut atau lipoprotein yang membawa kolesterol dari jaringan ke hati. Bersihin sampah dia. Sisanya mobil yang lain itu bawa kolesterol ke jaringan. Jadi tinggal dikurangin, langsung kita tahu semua kadar kolesterol yang sedang dibawa oleh mobil-mobil pengangkut ini. Nah, kalau yang ApoB, yang barusan, ini memang harus periksa darah lagi. Ini tidak langsung muncul angkanya waktu kita periksa profil lipid. Kalau ini bukan muatan yang diperiksa. Kalau ini mobilnya yang dihitung. Berapa jumlah mobil pengangkutnya. Yang dihitung hanya 4 jenis mobil ini. HDL tidak dihitung. Karena HDL itu, kalau yang lain mobil-mobil ini ApoB penandanya, HDL itu Apo A1. Jadi beda memang. Jadi kalau kita periksa ApoB benar-benar hanya menunjukkan mobil-mobil ini.
Dan satu mobil ada satu ApoB. Jadi betul-betul ApoB ini nggak kurang, nggak lebih, dia menunjukkan jumlah mobilnya, jumlah partikel lipoprotein yang ada peluang atau ada risiko bisa masuk menumbuk ke dinding pembuluh darah dan menimbulkan plak. Jadi itu alasannya kenapa non-HDL dan ApoB ini dianggap lebih jujur daripada LDL. Nah, berikutnya siapa yang perlu diperiksa kadar non-HDL dan ApoB ini? Karena sebetulnya kan kalau kita periksa profil lipid sudah keluar angka LDL. Apa kita nggak puas kalau tahu kadar LDL saja? Ya, ini sudah cukup menunjukkan. Ya, saya mesti bilang terus terang bahwa sebagian besar guideline di seluruh dunia, bahkan boleh dibilang semuanya, panduan-panduan baik dari Amerika, Eropa, dan dari mana-mana, itu nomor satu yang dianjurkan ya periksa LDL. Ya, karena ini paling sederhana periksanya dan penelitiannya sudah paling banyak, sudah diakui. Tapi ada pasien-pasien tertentu yang kita perlu juga periksa yang tadi, ya, perlu periksa non-HDL. Sebetulnya kalau non-HDL menurut saya tinggal periksa saja karena gampang. Ini kan tinggal kolesterol total kurangi HDL. Ini nggak perlu periksa apa-apa lagi. Bahkan kalau laboratoriumnya nggak periksa, nanti teman-teman bisa hitung sendiri aja berapa kolesterol totalnya kurangi dengan HDL, langsung ketemu angkanya. Tapi kalau ApoB memang harus periksa lagi, mungkin perlu keluar biaya lagi. Jadi siapa yang perlu diperiksa? Ini adalah orang-orang yang misalnya LDL-nya sudah normal, tapi dia masih punya beberapa petunjuk yang menunjukkan pasiennya berisiko. Misalnya LDL-nya normal, tapi kok serangan jantung. Nah itu mungkin kita perlu periksa ApoB-nya. Karena bisa jadi angka ApoB-nya nggak sinkron dengan LDL-nya. LDL-nya normal, tapi ApoB-nya tinggi. Ini menunjukkan bahwa masih banyak mobil-mobil yang lain selain si LDL. Karena dia menghitung semua mobil yang lain. Dan itu bisa kelihatan pada pasien-pasien biasanya triglyceridnya tinggi, atau pasiennya obes, atau pasiennya diabetes atau resistensi insulin, atau masih muda udah kena serangan jantung. Nah ini perlu periksa ApoB. Atau pasien-pasien yang memang udah sakit jantung lalu kita mau membuat dia supaya faktor risikonya ditekan serendah mungkin. Jadi walaupun dalam pengobatan kadar LDL-nya sudah tercapai dengan pengobatan, kita pengen tahu apakah dia betul-betul sudah bisa kita tekan seaman mungkin. Maka ApoB-nya juga kita periksa. Nah kalau sudah diperiksa, gimana cara kita melihat hasilnya? Nah saya tulis dulu non-HDL. Untuk non-HDL itu angkanya adalah LDL plus 30. Ini kalau sinkron antara LDL dengan non-HDL. Artinya begini, kandungan kolesterol yang dibawa oleh LDL itu berapa? Misalnya 100 mg per desiliter. Kandungan kolesterol yang dibawa oleh mobil-mobil LDL dalam pembuluh darah. Maka sisanya yang dibawa oleh VLDL, kemudian dibawa oleh IDL, kemudian dibawa oleh lipoprotein A itu ditambahkan, itu mestinya tidak boleh lebih dari 30, ya. Hanya 30 saja selisihnya dengan ini, gitu. Jadi kalau ditambahkan jadi 130. Tapi kalau pasiennya kadar ininya tinggi, VLDL, IDL atau lipoprotein A-nya tinggi, maka ini bisa lebih dari 30 selisihnya. Nah, itu yang kita mau cari tahu, ya. Jadi nanti akan keluar angkanya, katakanlah LDL-nya berapa? 100. Tapi waktu kita hitung non-HDL-nya ternyata 150. Berarti walaupun kadar LDL-nya sudah tercapai, jumlah kolesterol yang dibawa oleh LDL-nya sudah normal, tapi sebetulnya secara keseluruhan jumlah kolesterol yang dibawa di dalam pembuluh darah itu masih lebih dari normal. Karena apa? Karena sisanya mobil-mobil yang lain itu bawanya lebih dari 30. Bawanya di sini, kalau sini bawanya 50. Nah ini masih harus diturunkan lagi. Ya itu cara menafsirkannya. Jadi angkanya begini, pada pasien yang resikonya sangat tinggi itu LDL harus kurang dari 55, maka non-HDL-nya beda 30, harus kurang dari 85. Kalau masih lebih dari ini berarti harus diturunkan lagi, belum tercapai. Ya, kalau resikonya tinggi, maka LDL-nya harus kurang dari 70. Ya, jadi non-HDL-nya harus kurang dari 100. Pada yang resiko sedang, maka LDL-nya itu harus kurang dari 100, non-HDL-nya berarti harus kurang dari 130. Nah, itu cara menafsirkan untuk non-HDL. Nah, kalau ApoB dia ada angka sendiri. Kalau ApoB itu kalau resikonya sangat tinggi, dia harus kurang dari 65 ya. Kalau resiko tinggi, dia harus kurang dari 80. Kalau resikonya sedang, dia harus kurang dari
100. Saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya apa yang dimaksud pasien resiko tinggi, resiko sangat tinggi. Kalau resiko sangat tinggi itu pasien-pasien yang sudah kena serangan jantung, sudah pasang ring, banyak komplikasi, banyak faktor resiko yang lain, itu resiko sangat tinggi, sudah kena stroke ya. Nah itu resikonya sangat tinggi, sehingga kadar LDL harus diturunkan serendah mungkin sesuai target tadi 55, dan kalau ApoB-nya juga dinilai, maka ApoB-nya harus diturunkan di bawah 65. Jadi bisa saja pada pasien yang sangat tinggi resikonya, sudah kena serangan jantung berulang, LDL-nya sudah tercapai di bawah 55. Tapi waktu kita periksa, pada pasien-pasien yang resiko sangat tinggi, kita anjurkan periksa juga ApoB-nya. Waktu kita periksa ApoB-nya ternyata lebih tinggi dari 65, misalnya masih 80 gitu. Berarti ini targetnya belum tercapai. Berarti masih ada mobil-mobil yang lain yang bawa kolesterol. Dan itu belum berhasil kita dalam menurunkan ini mencapai target. Karena kalau dia masih tinggi, chance-nya atau risikonya nanti terbentuk lagi plak, serangan jantung ulang itu masih tinggi. Ya, itu kita sebut sebagai resiko sisa atau residual risk ya. Dan itu nanti ini harus diobati. Begitu ya, jelas maksudnya ya. Jadi kalau tinggi 80, kalau resikonya sedang di bawah 100. Kalau resiko tinggi misalnya pasiennya diabetes, sudah ada komplikasi tapi mungkin belum kena serangan jantung, itu resiko tinggi. Kalau resiko sedang, tidak ada diabetes, belum kena serangan jantung tapi pasiennya hipertensi, merokok, obesitas, umur sudah 60 misalnya, seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir, bagaimana cara mengobati kalau non-HDL-nya tinggi atau ApoB-nya tinggi. Ini maksudnya pasiennya LDL-nya waktu diperiksa sudah tercapai targetnya, sudah normal. Tetapi waktu dihitung non-HDL dan ApoB-nya masih di atas target terapi. Lalu kita harus apa? Ya berarti obat-obatan yang juga menurunkan LDL kita sudah bahas di beberapa video sebelumnya. Obat yang bisa menurunkan LDL itu adalah statin, ezetimibe ya. Nanti teman-teman yang belum paham ini tonton video-video sebelumnya ya, PCSK9 inhibitor ya. Statin contohnya simvastatin, atorvastatin ya, rosuvastatin ya. Ezetimibe obatnya cuma satu, PCSK9 misalnya obatnya contohnya evolocumab, ini obatnya obat suntik ya. Obat-obat ini dosisnya tentu ditingkatkan, atau kalau baru pakai statin dikombinasi tambah obat ezetimibe. Kalau sudah 2 obat belum tercapai, mungkin perlu dipertimbangkan tambah obat suntik PCSK9 ya. Dan juga kalau pasien-pasien LDL sudah normal dan ininya masih tinggi, ini seringkali penyebabnya adalah karena kadar trigliserid juga masih tinggi. Jadi kalau trigliseridnya masih tinggi, misalnya di atas 200 gitu, mungkin bisa dipertimbangkan pakai omega 3 ya, omega 3. Contoh obatnya EPA 4 gram, dosisnya tinggi. Tentu juga tetap, ini kan obat ya, tentu teman-teman harus selalu diingat gaya hidupnya harus diperbaiki. Olahraga, diet yang tinggi karbo harus dikurangi, karena ini biasanya yang bikinnya tinggi trigliserid ini adalah karbo. Alkohol harus di stop, olahraga. Kemudian tentu diet yang lemak jenuh, lemak trans harus. Sampai di sini jelas teman-teman ya. Saya kasih contoh, coba kita lihat 2 contoh kasus supaya lebih jelas ya. Kasus pertama ini laki-laki 52 tahun ya. Kita bayangkan ini laki-laki 52 tahun dengan body mass index 29. 29 artinya dia obes. 52 tahun, obesitas. Kemudian pasiennya ada sakit gula, ada darah tinggi, walaupun belum pernah kena sakit jantung. Lalu juga pola makannya tinggi karbo. Pasiennya nggak pernah olahraga. Lalu kita periksakan, ternyata profil lipidnya seperti ini. Kolesterol total 5, HDL 38, ya. Kalau HDL 38 ini rendah ya. Trigliserid 225, ini berarti tinggi. Lalu LDL-nya 108. Ini tadi kalau profil pasien seperti ini masuk kategori risiko tinggi. Sebetulnya kalau risiko tinggi, target LDL-nya harus di bawah 70. Tapi kadang-kadang kita kompromi boleh 100 lah ya. Ini 108 memang masih tinggi, tapi juga bukan yang jauh dari batas 100. Tapi kalau kita lihat non-HDL kolesterolnya berapa di sini? Harusnya target non-HDL kolesterolnya adalah selisih 30 dibandingkan LDL. Jadi ini harusnya targetnya non-HDL kolesterolnya 30 targetnya. Ya, coba kita lihat berapa non-HDL kolesterol. Cara menghitungnya kolesterol total kurangi HDL ya, sesederhana itu. Tidak perlu periksa apa-apa lagi. Jadi ini 205 dikurangi berapa ini? HDL 38. Jadi ini 167. Nah, ini masih jauh di atas 130. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ini masih jauh dari target, belum tercapai. Walaupun kadar LDL-nya sudah mendekati tercapai. Tentu seperti ini berarti ada yang mesti dirubah. Misalnya kalau pasien nih, dia harus olahraga kalau begitu, karena dia belum rutin olahraga.
terus diet karbonya masih tinggi ini, berarti dia harus diet karbonya harus diturunkan. Dengan harapan kalau dia lakukan ini, pada umumnya nanti kadar trigliseridnya akan turun. Kalau kadar trigliseridnya turun, nanti umumnya nanti kadar kolesterol totalnya akan turun, HDL-nya akan sedikit naik. Jadi nanti kalau dihitung non HDL-nya bisa turun, ya, walaupun LDL-nya mungkin tetap angkanya tidak banyak berubah, tapi non HDL-nya akan mendekati 130. Oke, jelas ya kasus ini. Kita lihat kasus yang kedua, yang terakhir. Kasus kedua, pasien usianya 60 tahun. Nah, pasien ini sudah serangan jantung. Jadi ingat-ingat kalau sudah serangan jantung itu artinya pasiennya risikonya sangat tinggi. Udah pasang stent, udah pasang ring, ya. Nah, ini risiko sangat tinggi. Otomatis kalau sudah pasang ring serangan jantung risiko sangat tinggi. Apalagi ditambah pasiennya ada diabetes, ada hipertensi, dan ada gagal ginjal. Ini CKD ini gagal ginjal. Wah, ini risiko sangat tinggi. Kalau sangat tinggi berarti kadar LDL-nya targetnya harus diturunkan sampai di bawah 55, ya. Nah, ini pasien ini diperiksa kadar kolesterol dan profilipidnya. Ini yang diperiksa, profilipid yang umum kita periksa, dapat kolesterol totalnya sudah bagus banget, 132. HDL kalau pada pria 40 sudah normal. Trigliserid 160 ya masih lewat sedikit dari 150 tapi sudah mendekati normal. LDL batas 55, ini 58, lewat-lewat dikit masih nggak terlalu masalah. Lalu dihitung juga kadar non-HDL. Jadi kalau ini kadar LDL-nya 58, maka kurang lebih non-HDL-nya ditambah 30, ini sama dengan 88. Ini 92, ya masih naik sedikit tapi nggak terlalu jauh. Tetapi karena ini kasusnya risiko sangat tinggi, saya anjurkan periksa juga pasiennya periksa ApoB. Ya, nah tadi sudah kita bahas ApoB kalau pasiennya risiko sangat tinggi, maka dia ApoB-nya harus kurang dari 65. Nah, ini pasiennya masih lebih dari 65, masih jauh, 78. Ya, apa implikasinya? Pasien ini walaupun sudah minum obat statin dosis tinggi, udah nggak bisa kita naikkan lagi, dosisnya udah maksimal, minum ezetimibe, ya 2 macam obat. Ini karena dia ada risikonya lebih tinggi dan khawatir nanti serangan jantung berulang, pasang ring berulang, maka kita ingin ApoB-nya kita turunkan supaya di bawah 65. Ingat lagi teman-teman, ApoB tadi apa? Itu mobil-mobil yang bawa kolesterol, ya. LDL-nya sudah mendekati. Artinya kolesterol yang diangkut oleh LDL, oleh mobil LDL itu sudah cukup sebetulnya. Tapi ternyata masih banyak mobil lain yang ngangkut kolesterol di dalam pembuluh darahnya. Dan itu bisa berisiko suatu saat bisa menumpukan lagi plak. Dan akhirnya pasiennya mungkin risiko lagi pasang ring ulang atau serangan jantung lagi. Nah, kita untuk memadamkan itu, untuk menurunkan risiko itu, kita turunkan lagi si ApoB-nya supaya bisa turun di bawah 65. Nah, misalnya pada pasien ini mungkin perlu obat tambahan satu lagi tadi yang saya sebutkan, PCSK9 inhibitor. Ini obatnya namanya evolocumab, ya. Atau ada yang juga suntik satu lagi, inclisiran, ya. Ini obat suntik, ada yang suntiknya 2 minggu sekali, ada yang suntiknya 6 bulan sekali. Dengan harapan kadar ApoB-nya juga diturunkan, dengan harapan nanti resiko pasien untuk terkena serangan jantung ulang atau pasang ring lagi menjadi lebih rendah, pasiennya lebih aman. Oke, teman-teman, jadi jelas ya, usahakan untuk bisa menjelaskan masalah yang mungkin terdengar agak complicated ini, tapi mudah-mudahan cukup jelas buat teman-teman. Kenapa untuk pasien-pasien tertentu walaupun sudah periksa LDL, walaupun LDL-nya kelihatannya sudah tercapai targetnya, tapi kita masih perlu repot-repot periksa apa tadi? Non-HDL-nya. Non-HDL masih gampang, tinggal kurangi kolesterol total dengan HDL. Tapi sebagian juga tetap kita sarankan periksa lagi ApoB, keluar biaya lagi, periksa darah lagi, dan itu worth it pada pasien-pasien yang risiko sangat tinggi atau belum terkontrol trigliseridnya atau diabetes. Nah, itu supaya kita bisa tahu the real, ya, angka realnya, angka yang jujur dari risiko di dalam pembuluh darahnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan penjelasan ini, dan nanti di next video kita akan terus menggali lebih dalam masalah bahas lemak, belajar lebih dalam lagi. Nah, teman-teman yang suka dengan video edukasi yang seperti ini, boleh subscribe yang belum subscribe, dan juga di-share kepada teman-teman yang lain. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Salam jantung sehat.